Tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Jadi Pak, soal ini Pak, harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana jangan memberikan data statistik soal keracunan MBG yang menyesatkan kepada Presiden Prabowo. Dia mengaku terkejut ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa korban keracunan MBG hanya 1%. Itu kan mencederai perasaan masyarakat, kata Edi Wuryanto dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari ini di Jakarta. Ya, Pak Dadang sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat. Tapi lembaga ini bukan lembaga tempat untuk berdoa Pak. Ini bukan masjid Pak, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria. Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden. Kami pernah rapat soal JKN sampai subuh Pak. Kami dengan Pak Menteri Kesehatan pernah rapat COVID sampai dini hari Pak. Tapi kami belum pernah rapat dengan BGN lebih dari 4 jam. Semakin gaduh, semakin rapi, Pak. Di sini loh ya, Pak. Jadi kalau ada perbedaan pemikiran, jangan dianggap ini sebagai suatu yang melawan. Suatu yang menentang. Ini paradigma berpikir kepala badan diubah ini caranya. Semakin kita banyak perbedaan, semakin kaya Bapak mengambil keputusan dan semakin menyelamatkan banyak orang. Ini soal kesehatan. Ini saya nomor 1 dulu, agar kita sama. Begitu Bu Wakil Kepala Badan. Jadi harus paham semua ini, karena ini tugas kami memang menggonggong. Parlemen itu kan bicara Pak. Kalau kami nggak bicara nanti dianggap publik kerja apa. Sama juga kami ditanya oleh media. Ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa juga? Akhirnya gaji kami dipotong, Pak. Itu loh, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan, 82 juta penerima manfaat. Makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan Kementerian Lintas Sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun? Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023. Yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan.
Ini mohon Pak, diperhatikan betul Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak ini ya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak? Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Seperti kepala BPOM tadi. Sama juga dengan FAO. Jadi kalau bukan pangan jika tidak aman. Bukan pangan kalau tidak aman. Dan saya meyakini fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Jadi Pak, soal ini Pak harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. DGN belajar dari situ. Ini saran moral aja Pak ini Pak. Tugas kami ini hanya mengingatkan Pak. Sehingga kalau bicara standar kesehatan keselamatan pangan, satu, sertifikasi layak higienis sanitasi. Yang ngomong siapa? KSP sendiri loh Pak, bukan kami di Komisi 9, baru 36 dari 8.000 yang punya SLHS. Kami ini nggak ngomong loh, jangan dituduh. Jadi istana sendiri itu yang mengatakan. Anda bisa bayangkan kalau SLHS nggak dipenuhi, lalu SPPG mengolah makanan tanpa standar, hasilnya apa? Itu kan logic thinking kita ini kan sudah bisa jalan toh Pak. Ini semua orang pinter nih semuanya. Yang kedua, penjamah makanan sertifikasinya bagaimana? Dulu kan kita pernah tanya itu, syarat untuk menjadi karyawan 47 orang itu syaratnya apa? Yang penting sehat. Tapi lupa bahwa orang yang ada di situ itu semuanya memiliki kesempatan untuk kontaminasi makanan. Tambah lagi HACCP, tambah lagi CPPOB. Kalau ini semua dipenuhi Pak, saya yakin kok bahwa SPPG bagian dari bisnis seperti catering. Oh dengan catering kita bisa galak, dengan SPPG sendiri kok kita lemah sekali. Mohon Pak, ini betul-betul quality ini diperbaiki. Saya agak bingung ketika pendampingan koki terlatih. Terus ngambil kokinya dari mana? Siapa koki itu? Apakah mau ngambil chef dari Singapura misalnya, atau yang kelas hotel berbintang misalnya? Dari mana ini chefnya ini? Nanti bagaimana identifikasi chefnya ini? Apakah tidak sebaiknya dorong aja BPOM ini, dorong aja Kementerian Kesehatan, dorong aja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dorong aja puskesmas, masuk ke semua dapur, diberi kesempatan mereka masuk. Banyak kok di lapangan begitu orang masuk dihentikan kok, nggak tahu siapa yang menghentikan itu. Seolah-olah ini untouchable. Ini perilaku siapa ini? Ini nggak bisa ditangani satu sektoral Pak. Ini mohon diubah pikiran teman-teman DGN ini. Kemarin ada laporan wartawan mau masuk nggak boleh juga sampai dimarahi sampai mau berkelahi. Jangan begitulah Pak. Lalu bagaimana lagi melibatkan masyarakat? Komite sekolah, dinas pendidikan, guru yang nggak pernah dilibatkan. Teman-teman dinas kesehatan kalau mau masuk ke dapur mendampingi duitnya dari mana? Anggarannya dari mana? Kalau bupati mau menganggarkan regulasinya apa? Ini nggak mudah loh Pak.
Pak Menkes bisa saja, apakah Pak Menkes bisa memerintah dinas kesehatan juga untuk turun ke bawah? Kan ini yang memiliki adalah pemerintah daerah. Maka PP 86 2009 kan sebetulnya sudah mengamanatkan keamanan pangan itu wewenang Menteri Kesehatan, wewenang BPOM, wewenang pemerintah daerah. 3 hal itu dilibatkan. Tapi kalau nggak ada perpresnya ya susah juga ini. Jadi perpres sangat penting itu. Nah, kemudian saya berharap mekanisme silang penjaminan mutu internal dan eksternal, internal oleh bikin sendiri dikuati. Penjaminan mutu eksternal oleh Dinas Kesehatan, oleh BPOM, pemerintah daerah dikuati, Pak. Dengan demikian, maka terakhir udah habis ya, pas ini, 0,000 pas. Maka saya berharap Perpres dikeluarkan segera, lalu penjaminan mutu internal eksternal dilakukan. Jangan berharap bahwa pola seperti ini dipertahankan. Kalau pola ini dipertahankan, berani taruhan sama saya, semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan. Saya mencoba mencari dari mana ini data Pak Edi Wuryanto itu bahwa Presiden Prabowo menyebut data keracunan MBG hanya 1%. Yang saya temukan Presiden Prabowo pada saat menyampaikan sambutan pada Munas ke-6 Partai Keadilan Sejahtera hari Senin tanggal 29 September 2025 menyebut korban keracunan makan bergizi gratis itu 0,00017%. Ini nggak tahu gimana membacanya ya. Tapi jelasnya jauh lebih kecil dari 1%. Nah, dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR hari ini, hari Senin 1 Oktober itu, Dadan Indayana menyebutkan sejak diluncurkan pada bulan Januari, makan bergizi gratis ini ada sebanyak 6.517 siswa. Sementara menurut data pemantau independen jumlahnya mencapai 8.000 siswa ini ya. Saya malah sebelumnya kalau Pak Dadan itu menggunakan data bahwa porsi yang digunakan ya bukan jadi yang keracunan 4.000 sekian porsi waktu itu sebetulnya dari sekitar 1 miliar porsi yang dibagikan. Jadi kalau ini udah untung lah kalau menyebutnya bahwa jumlahnya ada siswa begitu ya. Ini kan orang bukan porsi yang dia lihat. Tapi apakah itu korbannya 6.000 siswa atau 8.000 penerima manfaat, siswa penerima manfaat? Jumlah itu sangat-sangat besar. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa anak bangsa. Jadi jangan dilihat dari sisi persentase, nggak bisa dilihat dari persentase. Ini sekali lagi nyawa manusia loh ya, kok dibuat persentase ya. Kalau misalnya ini capaian pajak atau apa dan sebagainya bisa dibuat persentase. Tapi kalau orang keracunan nggak bisa dibuat persentase. Saya sepakat kalau dalam soal ini dengan Pak Edi Wuryanto ini tentu saja nggak ada empati dan melihat ini mencederai perasaan mereka keluarga-keluarga yang anak-anaknya menjadi korban keracunan makan bergizi gratis gitu karena seolah-olah mereka ini ya hanya faktor pembagi saja gitu ya yang dilihat bukan nyawa anak manusia, nyawa anak bangsa. Saya kira sudah waktunya MPG memang satu menunjukkan empatinya, kedua juga tentu saja memperbaiki kinerjanya ya. Ini maksud saya Badan Gizi Nasional ini yang diberi tanggung jawab oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya kira memang saya sepakat Presiden Prabowo harus diberi data-data yang betul-betul konkret, valid begitu. Sepahit apapun, karena dengan begitu Pak Prabowo itu bisa mengambil langkah-langkah perbaikan jika terjadi berbagai persoalan, berbagai kekurangan. Tapi kalau Presiden Prabowo selalu disodorin data-data yang hanya bagus saja, tapi tidak seperti realitasnya, ini kan sama dengan menjerumuskan Presiden Prabowo. Jadi kalau Presiden kemudian pidato-pidato ini, nanti orang akan mentertawakan Presiden. Padahal kan Presiden sebenarnya selalu menyatakan bahwa niat dia itu untuk menyediakan makan bergizi gratis untuk siswa di seluruh Indonesia, terus ibu-ibu hamil dan sebagainya itu untuk mengatasi stunting, untuk juga mengatasi kekurangan gizi dari anak-anak atau generasi muda bangsa ini dan nantinya menjadi generasi emas. Itu kan harapannya Pak Prabowo. Tapi kalau sekarang ini ternyata MBG itu yang ditangani oleh Badan Gizi Nasional itu, kemudian pelaksanaannya seperti yang terjadi seperti saat ini betul-betul saya khawatir ini jadi bom waktu buat Presiden Prabowo Subianto.
Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.